Oke, udah pada masuk semua. Kita buka dengan membaca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman di sini, setelah ini sesi 2 akan belajar bersama Teh Mei bahasa Indonesia, gitu ya. Oke, itu saja. Biasanya langsung pergi lagi ya Teh Mei. Oke, dadah. Udah gitu doang ya. Oke, ya sama-sama. Insya Allah semua pada fokus ya. Nah, yang aktif ya. Oke. Kuy, bener? Ada Gatang Alfandi. Oke. Ini tes Pak 4. Tanggal 26/06, topiknya simpulan 1. Kelasnya IPA 4, sesi 2. Yang baru datang Silvi. Si Albi mana Albi? Thank you. Airobiatul, Opso, Siti Maulida ada. Oh, Pandi ada. Faisal, si Facial mana? Hafsah, Halimatus Saidah, Ripka, Opso. Tadi komplit gak? Ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Komplit. Pada kemana? Pada kemana, Cina? Izin. Siapa aja yang izin? Faisal sama Albi. Ke? Faisal bawa ijazah. Albi? Beberes rumah. Gak tahu teh. Dia bilang gitu. Tadi ada. Halimatus Saidah mah nggak ada ya. Ripka? Tadi nggak ada. Ripka. Ada teh Ripka tadi. Oke. Berarti tinggal Airobiatul aja ya. Oke. Apa nih kamu nggak izin juga nih, cowok-cowok pada izin semua? Maksudnya teh apa? Kuy, kita mau bahas dulu yang TO, yang Isma ya. Nah, ini. Bukan panggil Firda kan? Firda. Kalimat kita share screen aja ya. Baru. maafkan. Mana sih Isma teh Isma? Guys. Semua orang pada bilang guys ya. Kayak YouTuber, Miss. Orimor. Isi Isma ini niat ngetiknya di WA itu teh. Di kopas dong. Oh, di kopas. Soalnya ada yang hitamnya kan dari WA mas pakai titik bintang. Pakai titik bintang, pakai bintang. Ya itu diedit dikit. Keluar. Nggak tahu. Sekarang udah bisa ada teh. Debbie pakai yang atas. Lumayan. So high. Oh, so high. Miss, masih pakai yang teh ini nggak? Oh, udah nggak ya? Udah mau dimatiin. Ntar teh putus-putus. Ya, live dulu.
Ini dia, udah ada share screen-nya. Ada. Kalimat tidak baku berdasarkan teks di bawah. Nah, teksnya mana di atas? Oh iya, agak dikopas. Ulu. Gini aja. Ya udah nggak apa-apa, lihat dari opsi ya. Bentar, tes screen-nya hitam. Ya udah tuh, bentar ya, nunggu teman yang lain. Siti udah? Maulid udah? Si Silvi, bentar. Sekejap aja. Iya, Miss. Nggak, tadi mah udah nggak delay, cuman dia keluar gara-gara screen-nya hitam. Boleh. Tapi agak merem gitu loh. Ya, makanya saya udah. Ai udah ada ya. Ai tadi ke kamu mana aja, Ai? Iya, Kak. Ya, Kak. Mana? Apa? Susah jaringannya. Oh. Udah, Sil. Oke, kelihatan share screen-nya. Sil, kelihatan share. Kelihatan, baru aja mau ngetik. Wajahnya. Enggak. Ngelihat Sawitri. Pernah. Nanti fotoin ya, Miss. Pengen lihat. Pernah. Dia selalu habis selesai langsung matiin. Jadi enggak belum benar-benar saya liatin gitu. Langsung matiin. Iya sih benar. Oke, yang A. Vaksin flu musiman adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi diri dari influenza. Di Amerika Serikat, vaksin flu direkomendasikan untuk semua orang yang berusia 6 bulan atau lebih menurut Center of Disease Control and Prevention. Para ilmuwan membuat vaksin sebelum musim flu dimulai dengan memprediksi jenis flu paling umum mewabah selama musim mendatang. Para ilmuwan membuat vaksin sebelum musim flu dimulai dengan memprediksi jenis flu paling umum mewabah selama musim mendatang. Harusnya kita pakai titik. Kata Dr. William, ahli kedokteran dan penyakit menular di of Medicine, dikutip dari Life Science. Yang mana menurut kalian? C? Hah? Itu kan ilmuwan harusnya one kan? Iya, Tapi itu mah cuma ilmuwan. Benar gak teh? Betul. Jawabannya benar nggak? Di situ kalian udah bisa tahu nggak kalau jawaban kalian benar atau salah? Ya itu kunjaunya C. Iya benar. Aku lupa. Ilmuwan. Ya di KBBI. Kayak YouTuber. Di KBBI juga ilmuwan. Ya, tidak baku dari ilmuwan. Oke. Nih. Tidak perlu diperbaiki. Berarti yang mana nih yang tadi teh nggak kekopas yang Kandungan tuh. matang ya, matang dan kandungan yang ini matangnya dan kandungan yang Di bawah matang. sedikit ya, sedikit di bawah matang. Ini nih, ini ya, sedikit kandungan. Oke, baca aja yang ini. Misalnya, kurma segar lebih sedikit mengandung kalori. B. Iya nggak? Jawabannya, misalnya, kurma segar lebih sedikit mengandung kalori. Kalau kandungan mah, hasil kandungan kalori, berarti, ngerti nggak? Kurma segar. Kalau itu yang adanya gimana?
Hah? kalori dan gulanya. Oke, bentar ya. Kurma segar lebih sedikit mengandung kalori dan gulanya mengandung kalori dan sedikit kandungan kalori dan gulanya. Sedikit mengandung kalori dan gulanya. Harusnya sedikit mengandung kalori dan gula ketimbang. Nggak boleh pakainya si gulanya tuh. Ini kalau coba kita analisis ya, kurma segar itu dia subjek. Nah, karena ini kandungan, maka kita butuh predikat. Kalau kandungan mah dia jadinya kata benda. Jadi mengandung kalori dan gula. Nah, ini salah nih. Harusnya dan gula ketimbang kurma kering. Itu kalimat yang benernya. Jadi karena ini yang ditanya cuma ininya doang, ya udahlah mengandung aja nih jawabannya. Yang itu. Terus yang nomor kata yang dicetak tebal di atas merupakan kesalahan dalam penggunaan, dibedakan dari tingkat kematangannya. Ini harusnya kematangan ya. Yang ini teh kematangan. Ejaan. Kenapa ejaan? Karena nih kalau diksi dia seputar, oh ya jangan lupa record. Nggak lupa. Diksi itu pemilihan kata. Pemilihan kata seperti kalian lebih milih ayah dibanding bapak untuk salah satu kalimat. Atau kalian lebih memilih sanksi dibanding hukuman. Padahal itu aja gitu. Tapi mana nih yang lebih sesuai dengan teks, sanksi kah atau hukuman kah gitu. Itu tentang diksi. Kalau ejaan, nih ejaan tuh mencakup tentang pertama, huruf abjad juga dibahas di ejaan. Huruf vokal, konsonan, diftong, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, yang ada kesalahannya itu berarti ejaan. Terus angka dan bilangan, kata sandang si dan sang, penggunaan penulisan kata yang kayak penulisan kata misalnya kata dasar, kata berimbuhan. Nah ini kan tentang kata berimbuhan ya yang tadi teh. Maka termasuk juga keejaan. Terus yang akronim partikel yang kayak gitu termasuk keejaan. Tanda baca termasuk keejaan. Jadi yang ada 3 hal. Pertama tentang penulisan, kayak huruf kapital, huruf miring, tebal yang kayak gitu. Dan huruf ABCD, huruf konsonan, huruf vokal sama diftong juga di yang satu. Yang kedua tentang penulisan kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata. Atau nanti saya foto kirim di grup. Terus ada tentang tanda baca. Nah, itu ejaan masuknya. Kalau ini mah ya kalau di sini ada ejaan, terus di sini yang C-nya itu imbuhan, maka langsung pilih yang imbuhan. Walaupun imbuhan bagian dari ejaan, tapi dia lebih spesifik. Tapi karena dia nggak ada imbuhan, ya udah di ejaan aja yang umum kayak gitu. Kalau bahasa mah bukan deh, bahasa mah kayak enggak, bahasa mah umum banget, justru kesalahan bahasa, emang kesalahan bahasa tapi itu umum banget. Istilah, kalau istilah mah misalnya yang frasa rumah sakit, rumah makan yang kayak gitu, tapi bukan kan? Kalau arti juga bukan. Salahnya salah imbuhan. Kunjaunya malah diksi, Kak. Oh iya? Itu salah. Saya mah bisa dinyatakan yakin itu salah harusnya. Ejaan. Iya, aku udah bener jawabannya ejaan. Apakah dia keceletot antara ini sama ini? Soalnya deketan. Tapi yang pasti kalian tahu kan itu salah ejaan. Kalau diksi mah bukan kayak gitu. Nantilah kita coba rundingkan dengan teman-teman yang lain. Kasih, Kak. Oke. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita langsung ke pretest ya. Nggak bisa. Hari ini kita tentang simpulan. Kalian pernah belajar tentang simpulan?
Nah, Kak. Pernah ya. Padahal simpulan tuh dikit banget materinya dan dibikin 3 Biasanya kali. simpulan itu di akhir. Iya, Selalu. iya, selalu. Makanya lumayan lah kalau simpulan mah insya Allah bisa. Selamat mengerjakan. Kalau bisa jangan lebih dari 15 menit ya. Berarti sampai pukul 37. 10.37.
Oke, baru Isma, Hafsah, dan Sylvia. Tinggal Airobiatul, Siti Maulida, Alfandi. Udah deh. 3 lagi. Kuy. Udah, Teh.
Oke, sorry. Sorry, pengen ke air dulu. Oke, kuy. Simpulan. Udah pernah kan tadi kalian juga bilang simpulan tuh udah. Nah, bentar udah record. Udah. Kalau dari saya sih paling gini. Menyusun kalimat simpulan paragraf. Yang pertama, pengertiannya dulu. Pengertian simpulan adalah kalimat yang berisi opini. Jadi pastikan kalimat simpulan itu adalah opini, bersifat opini. Opini kayak gimana sih contohnya? Opini itu kayak subjektif gitu. Misalnya baik. Baik tuh belum tentu baik menurut saya, belum tentu baik menurut kalian. Murah, cantik, lembut kayak gitu, kata-kata sifat yang kayak gitu. Sekarang ke sini. Sedikit berbeda dengan cara menemukan gagasan utama, sedikit ya bedanya. Untuk dapat menemukan simpulan teks, kamu harus menemukan logika rangkaian gagasan utama, sebab simpulan itu adalah runtutan gagasan utama tiap paragraf. Jadi biasanya nih kalau diminta simpulan secara keseluruh teks, kita harus tahu runtutan ide pokok di setiap paragrafnya. Tapi biasanya kayak gini, biasanya tuh si simpulan tuh kita nyari yang penting-pentingnya aja. Yang pentingnya misalnya di paragraf 1 pentingnya apa, paragraf 2 yang pentingnya apa, paragraf 3 yang pentingnya apa. Tapi nanti diolah lagi, apa ya? Dikemas lagi dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Nggak bisa bahasa kalian karena ini kita opsi ya. Jadi maksud dari soal simpulan ini adalah mereka ingin tahu nih gimana caranya kalian menyajikan teks simpulan yang udah ada atau misalnya teks ide pokok misalnya yang tersirat di situ dikemas dengan bentuk bahasa lain. Jadi bisa nggak nih kalau misalnya dikemas dengan bahasa lain tuh bahasa yang kalian pilih itu tuh sesuai dengan yang simpulan yang tersurat ini atau ide pokok atau kalimat utama itu gitu. Pasti nggak ya? Kita coba aja dulu. Terus selain itu menentukan simpulan teks melalui analogi dari paragraf-paragraf teks. Melalui analogi-analogi itu, kamu bisa melihat simpulan dari masing-masing gagasan utama. Untuk menemukan hal itu, kamu harus benar-benar detail dan teliti. Kan kalau ide pokok, kalimat utama mah, kalian cukup lihat yang awal-awal atau akhir-akhirnya. Kenapa? Karena ada pengembangan dari kedua hal itu. Dari misalnya, kalau si ide pokoknya di awal paragraf, maka nanti akan ada pengembangan selanjutnya. Dan kalau misalnya ada di akhir, berarti sebelumnya sudah dijelaskan, tinggal disimpulkan di akhir alias induktif gitu. Nah, kalau simpulan kita melalui analogi-analogi, maksudnya gimana? Misalnya nih, ini adalah sebuah paragraf. Nah, paragraf kalimat pertama kita ambil analoginya atau kita ambil benang merahnya, simpan aja kita pegang, terus selanjutnya simpan kita pegang sampai kita pegang, baru kita simpulkan gitu. Emang si bahasa simpulan inilah yang jadi kesulitannya mungkin. Cuman yang tadi yang kalian udah ketahui, pertama dia harus bersifat opini, pendapat. Yang kedua dia harus memuat semuanya. Memuat semuanya bukan hanya tentang ide pokok, tapi hal-hal penting yang dibahas di situ. Tuh. Gitu teman-teman. Kita coba aja ke yang selanjutnya. Langkah-langkah menyusun kalimat simpulan paragraf. Identifikasi hal-hal penting dalam teks. Kayak tadi yang sudah saya sebutkan ya. Jadi scanningnya digunakan. Scanning, ini scan. Oh ini penting, oh ini penting. Nah, itu kita nggak bisa hack, nggak bisa kayak ide pokok. Ide pokok ya lihat aja awal akhir, lihat awal akhir gitu. Kalau ini mah benar-benar harus dibaca satu-satu. Ini mana yang penting, ini mana yang penting kayak gitu. Mending kalau cuma satu paragraf. Kalau paragrafnya kayak di TO-TO, wallahu alam bisawab gitu. Terus buatlah opini dan pendapat yang mencakup keseluruhan hal penting tersebut. Udah dikumpulkan nih, udah dipilih hal pentingnya. Nah, kita tinggal cari opini nih. Yang penting tuh bisa berupa fakta-fakta ya, misalnya
jumlah korban banjir 125 orang. Fakta itu. Bukan feeling lagi, bukan apa ya? Bukan dikira-kira lagi, fakta. Misalnya di beritanya bahwa si korban itu ada korban banjir itu 125. Terus korban luka-luka ada misalnya 250. Terus korban sakit diare misalnya misalnya ada 15. Nah, di situ kita bisa ngambil kesimpulan nih dari fakta-fakta penting itu, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa banjir itu banyak mengakibatkan korban. Banyak apa ya mengakibatkan itu? Banyak korban akibat banjir atau gimana nih kalau menurut kalian? Banyak mengakibatkan korban Memakan korban teh bisa. memakan boleh lah. Tapi nanti itu ke istilah ya. Banyak memakan korban, baik korban fisik maupun maksudnya baik meninggal maupun luka gitu. Nah, di situ kita pakainya banyak. Banyak adalah kata opini. Banyak menurut kita, belum tentu banyak menurut mereka gitu. Misalnya bisa aja dibandingin peristiwa banjir yang lain, bisa aja itu tuh paling sedikit gitu. Cuman di situ kita ngambil kesimpulannya bersifat opini, pendapat aja. Kayak gitu. Lalu ada ciri-ciri, tapi sebelum ke ciri-ciri yang ini saya sempat mencatat nih. Tadi belum sempat disebutkan. Nah, ciri-ciri simpulan yang pertama, perhatikan kalimat terakhir paragraf ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Pasti udah hafal lah, itu adalah ciri-ciri kalimat simpulan. Setelah kata itu berarti itu kalimat simpulan. Yang kedua, tentukan ide pokok. Makanya ini tuh si simpulan tuh termasuk ke rangkaian soal tentang paragraf, yang mana ada paragraf itu ada tentang ide pokok, ada tentang kalimat utama, dan ada juga yang ini simpulan. Kalau kita udah mahir menentukan ide pokok, bisa menentukan kalimat utama, bisa menentukan simpulan kayak gitu. Tapi sebenarnya yang pertamanya adalah kita tahu tentang kalimat utama. Di kalimat utama kita modifikasi jadi ide pokok. Di ide pokok bisa jadi referensi, bukan kalimat ide pokok adalah kalimat simpulan, tapi bisa dijadikan referensi sebagai simpulan gitu. Tinggal mungkin kalau di ide pokok bisa aja ada fakta, bisa aja ada apa gitu. Cuman kalau di simpulan kita kemas lagi jadi opini gitu. Terus yang ketiga, cek hubungan antar kalimat. Bisa aja sebab akibat. Nah, kalau ada hubungan sebab akibat, entah dimanapun itu, entah di awal, entah di akhir, misalnya di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah kalimat di paragraf tuh ada tentang sebab akibat, itu berpotensi menjadi simpulan si akibat. Misalnya sebab akibat, si akibatnya nih, rata-rata di akibatnya, tapi kita juga harus tahu sebabnya dulu. Di akibatnya rata-rata berpotensi sebagai simpulan gitu. Tinggal nanti diolah lagi kata-katanya. Yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Uraian gagasan itu jadi kalau kita biasanya ide pokok atau kalimat utama lihatnya awal akhir. Nah, kalau simpulan benar-benar diperhatikan di akhir. Ini simpulan emang paling ribet nih. Udah mah kita harus tahu ide pokok, yang mana kita harus cek awal akhir kalimat. Terus kita harus cari hal penting, kita harus scamming nih. Berarti dari awal sampai akhir di-scan mana yang penting. Terus yang paling harus diperhatikan adalah yang akhir. Karena tadi ciri yang keempat, uraian gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Alias kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Kalau misalnya berparagraf banyak, berarti fokus di paragraf terakhir. Nanti di paragraf terakhir kita cari simpulannya, bahasa simpulannya kayak gitu. Nah, sekarang yang kesini ke ciri simpulan yang ini. 1, menyatakan kembali kalimat tesis. Tesis itu kayak pernyataan apanya ya? Faktanya. Bentar, takut salah. Tesis, cari KBBI. Iya banget. Kenapa Neng Kori?
Tesis. Nengkori, Farida, Reis. Pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karangan. Tesis itu berarti pernyataan yang didukung oleh argumen. Berarti pernyataan yang didukung. Jadi ada tesis, kalimat tesis. Ini tuh pernyataan yang inti dari paragraf karena dia didukung oleh argumen. Jadi ini pernyataan tesis terus didukung oleh argumen mengikutinya, alias bisa juga si tesis ini adalah kalimat utama alias ide pokok juga gitu. Nah, tandai ini tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis alias dikemas menggunakan bahasa yang lain. Tuh. Yang kedua, menyatakan kembali kalimat topik pembahasan dari paragraf yang telah dikembangkan tetapi tidak menggunakan kata-kata persis. Ingat, tema, topik, judul. Bisa aja dari topik. Tapi mungkin kalau topik mah terlalu umum ya, malah nantinya capek 2 kali. Mending langsung ide pokok aja yang di sini. Kita fokus di ide pokok, baru kita kemas lagi, dikembangkan, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Nomor 3, menggunakan kata transisi ringkasan, seperti yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, kesimpulannya, dan karena itu, yang kayak gitu. Untuk ya yang tadi yang diciri nomor pertama yang di catatan saya. Jadi dengan demikian oleh sebab itu sama ini tambahannya kayak gitu. Selanjutnya jenis-jenisnya. Kalian mungkin udah pernah sih jenis-jenisnya, cuman saya ingatkan kembali mungkin ya. Ada 3. Yang pertama tentang perbandingan. Nih, misalnya disebutkan nih, ini mah contoh-contoh, nggak ada contoh teksnya mungkin ya. Misalnya dijelaskan nih bahwa misalnya kandidat tahun lalu itu misalnya lebih banyak, misalnya ada jumlahnya sekian, terus hasil tesnya tuh disebutkan rata-rata berapa. Di paragraf 2 misalnya ngejelasin tentang tahun ini berapa yang ikutnya kandidatnya, terus berapa rata-rata mungkin hasil tesnya. Nah, barulah si simpulannya jelas bahwa kandidat tahun ini lebih kuat dari kandidat tahun lalu, lebih kuat, nggak ke fakta gitu, langsung opini pendapat. Dari fakta paragraf 1, paragraf 2 yang tadi disebutkan dikira-kira sama saya, bahwa kita simpulkan nih, kandidat tahun ini lebih kuat daripada kandidat tahun lalu. Gitu. Itu perbandingan ya. Terus kalimat sebab akibat yang tadi, sebab akibat berpotensi juga. Misalnya ketika suatu hal, baik itu peristiwa, tindakan, fenomena secara langsung memengaruhi yang lain, itu adalah hubungan sebab akibat. Tadi malam saya minum obat batuk dan hari ini saya merasa jauh lebih baik. Sehingga obat batuk benar-benar efektif. Nah, inilah si simpulannya, sehingga obat batuk benar-benar efektif. Masih opini juga, efektif menurut dia belum tentu efektif menurut yang lain. Gitu. Misalnya sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, ini kan akibatnya dan ini sebabnya nih. Tadi malam saya minum obat, sebab akibatnya hari ini saya merasa lebih baik. Nah, pernyataan 2 ini tuh kita olah lagi menggunakan bahasa lain, yaitu bahasanya obat batuk benar-benar efektif untuk menggambarkan 2 ini, si sebab akibat ini. Jauh banget kan? Emang diolah banget kayak gitu. Tapi benar-benar dari kalimat itu masuk ke yang ini, benar-benar merefleksikan atau menggambarkan gitu. Oke. Lalu ada penilaian. Oh, jelas penilaian mah udah subjektif banget penilaian tuh. Misalnya ini nih, bunganya indah, kebijakannya ini sangat membantu, hasilnya akan menjadi penting. Nah, tapi fakta-fakta bukanlah penilaian. Misalnya matahari terdiri dari gas, itu bukan kalimat simpulan. Tapi misalnya matahari adalah pemandangan yang menyenangkan, itu bisa jadikan simpulan karena itu opini. Kayak gitu. Gitu sih, cuman segitu doang tuh. Tada! Jarang-jarang kita sampai ke slide akhir. Kita langsung bahas pretest ya. Tekniknya. Tinggal 25 menit lagi ya, betul nggak? Biasanya kalau timer juga ada post test kan ya, kalau nggak salah ya? Tetap ada ya?
Nah, coba. Udah ada kan si slide-nya? Nah, coba masing-masing dapat 1 ya. Coba nomor 1 apa? Baca dulu soalnya. Ini paragraf kedua ya. Udah fokus di paragraf kedua. Gimana sih ini teh? 25 menit lagi. Oke. Oke teman-teman, barusan Miss minta link post test sama Teh Mei. Kalau misalkan Miss khawatirnya masih bahas. Terus nggak tahu mungkin di handphone ini. Siapa nih yang mau jawab? Delay kayaknya. Harusnya kan kalau join di handphone udah bisa ya. Bentar udah ada belum? Tuh, belum ada. Dan jelaskan ya, bukan cuman A, B, C, D, E gitu. Diakhiri dengan post test nggak apa-apa kali ya? Gitu aja kali ya, apa ya? Siti Maulida, oke. Gimana Siti? Nyalain mic kan? Kesimpulannya, kebetulan benar ya Teh. Nilai tukar rupiah atas dolar AS bisa lebih baik dan pembengkakan defisit APBN bisa diatasi. Kan kata Teteh harus cari benang merahnya ya. Di sini kan hasil pemerintah dan Bank Indonesia menjawab masalah mendesak dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi. Hasil identifikasi pemerintah menunjukkan bahwa ada dua inti masalah, tingginya harga minyak di pasar dunia dan pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS yang cukup tinggi. Solusinya dikeluarkan kebijakan yang terdiri atas kebijakan energi, moneter, fiskal, dan paket kebijakan ekonomi lainnya. Terus kan kebijakan ini agaknya terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN. Jadi kan ini kan tingginya harga minyak bisa diselesaikan dengan dikeluarkannya kebijakan. Nah, jika kebijakan itu berhasil, itu lebih terfokus pada pembengkakan defisit APBN. Berarti kalau berhasil maka pembengkakan APBN dapat diatasi. Bener banget. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang jawabannya adalah yang A, nilai tukar rupiah atas dolar AS bisa lebih baik dan pembengkakan defisit bisa diatasi. Tuh. Lebih baik opini bisa diatasi juga ya itu simpulan dari yang tadi si defisitnya, si kalimat yang defisitnya yang mana sih tadi Teh? Agaknya terfokus. Nah ini nih agaknya yang ini. Itu refleksi dari yang kalimat yang itu. Sekarang dilihat yang B, pemerintah berhasil mengatasi dua masalah utama itu turunnya harga minyak di pasar dunia. Ini kayaknya masih berlanjut ya. Dan utang luar negeri yang berkurang. Kalian kelihatan nggak dan utang luar negeri berkurangnya? Di opsi. Tadi mah enggak. Berarti ya nanti. Oke. Tapi ya ini salah sih. Kan ini minyak di pasar dunia dan utang luar negeri kian berkurang. Kenapa ini nggak bisa? Karena utang luar negerinya nggak dijelasin. Iya betul. Terus kalau yang C, industri manufaktur secara nasional mampu mampu tumbuh rata-rata 2 digit. Ini juga udah mulai enggak ya. Pemerintah akan memfokuskan solusi pada ancaman pembengkakan defisit. Bukan cuma pembengkakan defisit ya. Berjalan. Oke. Terus para pengusaha asosiasi dan UKM ini harusnya kayak gini nih Tah. Udah belajar tanda baca soalnya. Akan memproduksi berbagai produk. Ini juga bukan inti dari kalimat dari paragraf kedua. Oke, jawabannya yang A. Lalu yang nomor 2, monggo yang lain. Kalau ini mah simpulan dari teks tersebut, berarti semuanya. Alfandi, barangkali. Biar cepat ya, aja. Siap. Monggo. Kenapa? Ini
berarti ngambilnya dari paragraf 1 sama paragraf 2 juga ya. Nah, ini opsinya nih. Koi. Saya salah sih, Kak. Ya nggak apa-apa. Terus gimana? Yang bener aja apa yang salah? Yang salah dulu, terus kamu kenapa jadi ganti ke yang benar? Kamu nyadar apa dari yang benar itu tuh? Oke. Ini kan di teksnya itu kan apa? Dibilang kalau misalnya si kenaikan harga BBM itu dia bakal mengancam pada ini defisit APBN yang membengkak. Nah kan dari kebijakan yang dibuat untuk kenaikan BBM itu kan dia terfokus pada ancaman membengkaknya defisit APBN, sustainable fiskal dan gejolak nilai rupiah. Itu kan ada di paragraf 2. Oke. Nah, saya kira itu ternyata yang benar itu yang D kan. Yang dampak kenaikan harga BBM diatasi dengan penerbitan paket kebijakan energi dan seterusnya. Nah, mungkin karena saya tuh kurang memperhatikan yang lain gitu, jawaban lain. Jadinya lebih ngelihat ke yang kenaikan gitu. Iya, kenaikan yang ada di teksnya gitu. Oh. Harusnya kan yang beda, harusnya kan nggak harus sama kan kata-katanya. Tuh. Oke deh. Terus yang lain, yang nomor 3. Siapa? Isma barangkali? Ya, Oke. tapi aku nggak ingin video ya. Oke, nggak apa-apa. Benar. Jadi itu Kak belum itu soalnya kepotong. Oh iya. Berdasarkan paragraf pertama, jika Pemda tidak menjalankan perannya dalam perlindungan bahasa daerah, manakah kesimpulan berikut yang lebih benar? Jadi menurut aku lihatnya dari kalimat pertama dulu ya. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Nah, Pemda memiliki peran penting. Nah, perannya itu di mana? Ada di kutipan ini. Kami selalu mengimbau pemerintah daerah agar terus mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah. Berarti tugas atau peran dari Pemda adalah ini kan. Terus kalau misalnya pemerintah tidak menjalankan perannya, maka lawan dari yang ada di tanda kutip. Berarti bahasa daerah tidak terlindungi, terus tidak dikembangkan, gitu. Dibina. Jadi yang pasti C gitu. Akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan eksistensinya. Betul. Karena kuncinya ini kita udah tahu nih si pertanyaannya, jika Pemda tidak menjalankan, berarti benar kata Isma, berarti kebalikan dari ini, tidak mengembangkan, tidak membina, tidak melindungi. Maka jawabannya adalah yang C. Akan sulit dikembangkan, bahkan akan kehilangan, kayak gitu. Kak, sebenarnya semuanya juga bisa ya berpotensi, cuman itu mah secara logika, nggak secara teks gitu. Kalau ini kan secara teks, tapi menggunakan kata-kata yang tidak persis juga, alias dikembangkan lagi. Yuk, nomor 4. Kudu disebutkan imanya Hafsah, mangga Hafsah. Berdasarkan isi teks tersebut, manakah kesimpulan berikut yang mungkin paling benar? Jawabannya A. Pemerintah daerah harus melindungi dan membina bahasa daerah agar tetap eksis dan tidak punah. Oke. Karena di paragraf 1 juga kan kalimat utamanya udah jelas, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya melindungi bahasa daerah. Terus di paragraf 1 dan di paragraf 1 juga kan dijelasin kayak bahasa daerahnya itu terancam. Di paragraf 2 juga disebutin kalau bahasa daerahnya juga itu terancam. Oke. Jadi ya. Betul. Jawabannya A ya. Ini nih kalimat B.
kalimat yang B ya betul. Kemdagri mengeluarkan Permendagri itu fakta ya, ini mah fakta gitu. Itu bukan opini. Masih banyak emang sih ini mah yang C emang kalimat opini nih, ada masih banyak kepala daerah yang belum menjalankan peran mereka untuk melindungi, tapi bukan ke situ maksudnya. Yang D, Kepala Pusat Bahasa mengajak semua pihak, terutama pimpinan untuk membina, itu juga enggak ya. Hendaknya bahasa daerah dan sastra diwariskan kepada generasi muda. Itu kayak lebih saran sih, hendaknya. Hati-hati, saran sama simpulan jangan sampai ketukar. Nomor 5, dikit ini pasti berbondong-bondong. Si Silpi tah biasana pinteran Tahu aja. Akal bulus, udah nyambung. Kuy. Berdasarkan paragraf tersebut, simpulan yang paling benar adalah apa ya? Siapa D? D. Aliansi mahasiswa Papua menggelar demo memperingati Hari Kedaulatan Papua yang berujung kericuan. Kita lihat, saya juga lupa Mana ini. pemirsa? Benar. Adanya kericuan dan kekerasan. Yuk. Kak izin ke kamar mandi dulu ya, oke. Kenapa nggak yang lain, Vi? Ulug. Itu yang paling cocok. Ya, oke. Kita lihat ya, aksi aliansi mahasiswa Papua. Ini kayak bukan kalimat aksi aliansi mahasiswa Papua dilempari batu. Kayak kalimat apa ya? Dilempari batu oleh ormas dan mengundang keributan. Emang sih mengundang, ini mah kayak fakta sih. Dilempari batu apa ya. Terus yang B, ormas dan polisi membiarkan kekerasan pelemparan batu itu terjadi begitu saja. Itu juga bukan simpulan itu mah. Aliansi, nah ini nih kan tadi bingung antara C dan D. Aliansi mahasiswa Papua menyebabkan kasus kekerasan yang dilakukan ormas menjadi menguap. D. Enggak ya, ini juga benar tadi yang D. Oke. Yuk, nomor 6. Tinggal sisa Airobiatul. Ayo ada Ai. Ada Teh. Ada. Kuy, Ai. Simpulan teks tersebut berarti semuanya. Ada 3 paragraf. Jawaban kamu apa, Ai? Oke. Kita jawab bareng-bareng ya. Mungkin Ai agak kesulitan ya di sinyal, Bang. Menurut kalian ini jawabannya apa nih? Yang ada UI-nya. Ini, D. Betul. Potensi ikan untuk menyembuhkan kanker ditemukan oleh 3 mahasiswa UI. Tuh. Terus yang nomor 7. Ini berdasarkan tabel. Berarti tabel, ini. Lihat tabel juga. Ini harus bisa baca tabel nih. Kalian yang mana nih? Aku salah sih. Aku salah. Jawabannya yang 7. Kenaikan BBM untuk setiap jenis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan wilayah lainnya. Oke. Perbedaan Aku D. Jawabannya E. Aku D. Jawabannya E. Aku D. Astagfirullah. Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang A.
kenaikan harga BBM disebabkan oleh adanya penyesuaian harga dengan luar negeri. Tapi di teks di tabel mah nggak gitu ya. Unsur Provinsi Jabar merupakan wilayah dengan BBM termahal. Jabar termahal. Enggak. Termahal ini nih, Papua. Terus wilayah Papua, Kementerian Kemampuan pemerintah menyamakan, enggak sama. Iya, benar. Wilayah Provinsi Papua termasuk angka yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Iya. Salah saya juga, Nak. Sengaja sih, supaya sebenarnya ingin koreksi. Ingin ngetes, saya tuh ngetes ini teh. Cik. Emang Papua lebih tinggi? Suka ngel. Iya, Papua lebih tinggi. Nah, secara fakta juga begitu. Coba kita cek ya. 1.500, ini 10.600. Oh, ini nih, ini Riau paling tinggi nih ya di sini. Wah, kelihatan tadi mah. Oh, tapi kan Riau juga. Kelak. Tapi ini ada 2 nih bedanya. Provinsi Papua. Bedanya dikit banget. Benar. Kadang BBM untuk setiap jenis tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Tidak signifikan, bedanya cuman ini 10.000 sama. Ini bedanya 2 cepek, nggak sampai langsung 11.000 gitu. Bener nggak? Udah bener, saya bener emang. Iya, emang. Aku selalu salah. Aku yang salah gitu, bilangnya kayak gitu. Oke. Aku. Nomor 8. Monggo. Ini nih, ada yang salah. Paragraf 2 ini berarti dari sementara untuk kategori insiden serius sampai ke sini. Bukan selalu salah, selalu delay. Tadi. Alfandi terus. Bisa julid juga ya? Tahu siapa nih ngajakin ribut. Kuy, gimana nih? Naik turun, tapi cenderung stabil. Benar. Soalnya di sini mah ngomongin tentang tahun dari tahun ke tahunnya ya kah? Nah, yang ini nih. Maka jawabannya yang itu benar. Betul. Naik turun dan cenderung stabil. Ini apa? Ini jenis simpulan apa? Tadi ada 3 simpulan teh. Ini jenis simpulan apa? Perbandingan. Bukan. Perbandingan atau penilaian? Penilaian. Ya di sininya, di hasilnya, bukan ngebandingin yang ini. Ya nggak? 9 terakhir. Udah kelihatan jawabannya A. Udah tuh nggak apa-apa. Postes ya. Bismillah, semoga di postes pada bagus. Luar biasa. Silakan. Udah ini saya IPA 3 gitu ya, Miss? Iya, betul IPA 3. Aduh, dia mending di akhir. Semoga bisa lah.
Wow, Sadira. Bagus nilainya. Membanggakan sekali. Iya. Dia paling kritis loh, Miss. Heeh. Hmm. Teh Dewi, udah post tes belum? Udah. Facility Maulida. Linknya Teh. Kamu mah. Kan, keluar dulu. Monggo. Kasih Teh.